Perjanjian di hutan larangan. Malam itu, angin berhembus dari arah utara, membawa bau tanah basah dan wangi samar dupa yang entah dari mana datangnya. Langit menggantung kelabu di atas desa Karangsari, desa luas yang dikelilingi sawah, bukit, dan satu hal yang selalu dihindari orang. Itulah hutan larangan. Bagas baru turun dari bus tua yang berhenti di pertigaan jalan. Mahasiswa semester akhir jurusan antropologi ini datang dengan misi akademik, meneliti mitos dan kepercayaan lokal tentang makhluk halus. Tapi sesungguhnya bukan karena penelitian, ia ingin tahu siapa sebenarnya kakeknya. Kakek yang meninggalkan rumah besar di ujung desa, rumah dengan halaman penuh daun kering, cat mengelupas, dan jendela yang selalu tertutup rapat. Warga hanya menyebutnya Rumah Tunggak Jalak. Rumah itu persis di samping hutan larangan, batas goib yang tak pernah disentuh bahkan oleh suara. Bagas membuka pintu kayu yang berat dan aroma lembab menyambutnya. Tak ada sambutan selain debu dan sepi, tapi anehnya seolah rumah itu sudah menanti. Ada perasaan seperti ia sedang dilihat. Malam pertama berlalu dengan sunyi, tapi jam 2 dini hari, Bagas terbangun. Ia mendengar suara gamelan dari arah belakang rumah. Pelan, mengalun lembut, seakan berasal dari dasar bumi. Bagas membuka jendela gelap, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih ada, dan entah mengapa membuat dadanya berat. Keesokan harinya, Bagas bertemu seorang pria tua di warung kopi desa. Namanya Mbah Rudin. Kulitnya keriput, matanya sayu, tapi suaranya penuh peringatan. "Nak, kalau kau tinggal di rumah itu, jangan sekali-kali buka pintu belakang selepas maghrib. Dan jangan pernah masuk ke hutan itu. Sekali masuk, belum tentu bisa keluar." Bagas hanya bisa mengangguk. Ia pikir itu hanya mitos. Tapi malam-malam berikutnya semakin aneh. Suara gamelan semakin sering. Lalu suara perempuan menangis. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa di loteng. Padahal rumah itu hanya satu lantai. Lalu ia temukan buku tua di bawah lantai kamar kakeknya. Dalam lemari tersembunyi, isinya bukan catatan medis atau jurnal akademik, tapi mantra, segel, dan peta. Di halaman terakhir tertulis, perjanjian hanya bisa ditebus dengan darah. Bagas mulai kehilangan arah. Ia merasa seperti bukan lagi dirinya sendiri. Ia terbangun dengan tulisan Arab kuno di tembok. Ia tak bisa mengingat kapan menulisnya. Warga mulai menjauh. Anak-anak berbisik, "Itu orang kaya yang rumahnya dihuni jin." Tapi Bagas semakin ingin tahu. Pada malam Jumat Kliwon, ia membawa senter dan kamera masuk ke hutan. Jalan setapak hanya terlihat samar di balik akar-akar dan semak. Lalu ia temukan batu besar menyerupai singgasana. Di depannya pohon beringin menjulang, penuh sesajen lama, kering, dan berdarah. Senter padam, kamera bergetar, tawa terdengar dari segala arah. Lalu sosok itu muncul. Wanita berambut panjang, berjubah putih dengan mata hitam kosong. Ia tak bicara, hanya menunjuk pada dada Bagas.
lalu hilang dalam kabut. Bagas lari, tapi hutan tak mau melepaskannya. Ia berjalan berputar-putar sampai pagi. Sampai akhirnya ia temukan jalan kembali ke rumah. Tapi rumah itu berubah. Jendela tertutup rapat, cermin di dalam rumah tertutup kain putih, dan pintu belakang terbuka sedikit. Dari dalam muncul angin dingin dan bau kemenyan. Bahrudin datang, marah. "Kau sudah buka jalan. Perjanjian dulu dibuat oleh kakekmu. Ia meminta hujan, panen, dan umur panjang dengan bayaran satu keturunannya saat waktu datang. Dan itu sekarang." Bagas tak percaya, tapi Bahrudin menunjuk tanda segel di buku tua. Tanda itu muncul di dada Bagas, seperti luka bakar yang membentuk lingkaran dan tulisan. Di malam berikutnya, Bagas mendengar suara dari loteng. Loteng yang tak ada secara fisik, tapi ia temukan tangga kayu kecil di dapur. Naik ke atas, ada ruangan gelap dengan cermin besar. Dan di sana, ia melihat dirinya, tapi cerminnya tidak memantulkan sosok di dalam cermin tersenyum. Tapi Bagas tidak. Sosok itu menyentuh permukaan kaca dan Bagas jatuh tak sadarkan diri. Saat sadar, ia sudah berada di tengah lingkaran api. Bahrudin di sampingnya, membawa kendi dan pisau. "Kau bisa selamat, tapi harus ada yang menggantikan. Jin tak akan pergi tanpa tumbal." Sosok wanita berjubah putih muncul kembali. Ia bicara kali ini. "Tukar darahmu dengan darah yang membuat perjanjian." Bahrudin menunduk. "Aku ikut membuat perjanjian itu dulu. Biarkan aku menggantikan." Dengan pisau kecil, ia menggores tangannya sendiri, membaca mantra, dan melempar darah ke cermin. Cermin pecah. Suara jeritan menggema dari segala arah. Rumah bergetar, hutan meraung, lalu semuanya hening. Bagas keluar dari desa keesokan harinya. Warga tak ada yang bicara. Rumah itu rata dengan tanah, seperti tak pernah ada. Tapi Bagas masih menyimpan kamera. Di malam pertama di kota, ia coba memutar rekaman, tapi hanya muncul satu video dari hutan gelap. Tapi suara gamelan terdengar jelas. Lalu suara wanita tadi bicara. "Darahmu masih milikku." Layar padam, tapi di belakangnya bayangan putih berdiri.